Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Humairah dengan NIM 240055070. Di sini saya akan membuat video tentang materi syarat-syarat instrumen penilaian hasil belajar yang baik. Sebagai pendidik, kita membutuhkan alat ukur instrumen yang andal untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami materi. Instrumen yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, objektif kemudahan, dan pengadministrasian tes. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu validitas. Validitas yaitu berarti ketepatan sebuah instrumen dikatakan valid jika alat tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi soal yang kita buat harus benar-benar menguji materi yang udah diajarkan, bukan materi lain yang tidak relevan. Jenis-jenis validitas dan contohnya yaitu validitas isi, yaitu menilai apakah soal mencakupi seluruh materi yang diajarkan. Contohnya, jika dalam satu bab materi yang diajarkan ada 3 subjek pokok bahasan, maka soal ujian harus mencakup ketiganya, bukan hanya satu subpokok saja. Selanjutnya, validitas konstruk, yaitu menilai apakah soal sesuai dengan kemampuan yang ingin diukur, misalnya kemampuan berpikir kritis atau menghafal. Contohnya, jika ingin mengukur kemampuan menganalisis, maka soalnya tidak boleh hanya menanyakan pengertian secara hafalan, melainkan soal yang membutuhkan penjelasan sebab dan akibat. Selanjutnya, validitas empiris, menilai kesesuaian hasil tes dengan kenyataan atau tes lainnya yang sudah teruji. Contohnya yaitu jika siswa pandai matematika juga mendapatkan nilai tinggi pada tes matematika yang kita buat, berarti tes tersebut memiliki validitas empiris yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas berarti keajengan atau keterangan dalam sebuah instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang tetap atau konsisten apabila digunakan berulang kali pada subjek yang sama dalam kondisi yang sama. Selanjutnya, teknik uji reliabilitas dan contohnya. Tes ulang. Soal yang sama diberikan pada waktu yang berbeda. Jika hasilnya hampir sama, maka reliable. Contohnya, soal diberikan hari Senin, lalu diberikan lagi hari Jumat. Jika urutan peringkat nilai siswa tidak berubah drastis, berarti soal tersebut reliable. Bentuk paralel. Penggunaan 2 paket soal yang setara tingkat kesukarannya. Contohnya paket A dan paket B memiliki tingkat kesulitan sama, materi setara. Jika hasil nilai siswa mengerjakan kedua paket ini mirip, maka reliabilitasnya terpenuhi. Selanjutnya, belah 2. Membagi satu set soal menjadi 2 bagian, misalnya soal nomor ganjil dan genap, lalu dihitung korelasinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu daya beda. Daya beda adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Soal yang baik harus bisa menunjukkan siapa yang benar menguasai materi dan siapa yang belum. Selanjutnya, teknik pengujian daya beda dan contohnya. Caranya adalah dengan mengelompokkan jawaban siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok atas atau nilai terbaik dan kelompok bawah atau nilai terendah. Kemudian dilihat selisih persentase jawaban benar pada kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, jika banyak siswa pandai menjawab benar dan banyak siswa kurang pandai menjawab salah, maka soal memiliki daya beda yang baik. Contohnya pada soal nomor 1, 1,80% kelompok atas menjawab benar, sedangkan hanya 20% kelompok bawah yang menjawab benar. Ini berarti soal tersebut mampu membedakan kemampuan siswa. Jika semua siswa menjawab benar atau semua menjawab salah, maka soal tersebut tidak memiliki daya beda.
Yang keempat yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah ukuran yang menunjukkan apakah soal tersebut mudah, sedang atau sulit. Soal yang baik bukanlah soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit, melainkan memiliki keseimbangan. Selanjutnya uji ketingkatan kesukaran dan contohnya. Dihitung dengan rumus jumlah siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa. Nilai mendekati 1 sama dengan soal sangat mudah, nilai mendekati 0 soal sangat sulit. Nilai antara 0,30 sampai 0,70 tingkat kesukaraan ideal. Contohnya dari 40 siswa, 20 siswa menjawab benar, maka tingkat kesukarannya sama dengan 28/40 sama dengan 0,70. Artinya soal tersebut masuk dalam kategori sedang dan baik digunakan. Selanjutnya yang kelima yaitu objektif. Objektif yaitu instrumen dikatakan objektif jika tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, perasaan atau penilaian subjektif dari orang yang memeriksanya. Contohnya yaitu pada soal pilihan ganda, jawabannya sudah pasti benar atau salah, sehingga siapapun yang memeriksa akan memberikan nilai yang sama. Berbeda dengan soal uraian yang bisa bersifat subjektif jika pedoman penilaiannya tidak jelas. Selanjutnya yaitu yang keenam, kemudahan. Kemudahan yaitu instrumen harus mudah dibuat, mudah digunakan, mudah dikerjakan siswa, dan mudah diperiksa hasilnya. Contohnya soal yang menggunakan bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit, dan petunjuk pengerjaannya mudah dipahami. Jika soal terlalu rumit bahasanya, siswa jadi bingung, bukan karena tidak tahu materinya, tetapi karena tidak mengerti maksud soalnya. Yang ketujuh yaitu pengadministrasian tes, yaitu instrumen harus memiliki aturan yang jelas dalam pelaksanaannya mulai dari waktu pengerjaan, tempat, cara pengerjaan, hingga cara penilaiannya. Contohnya, sebelum ujian dimulai dijelaskan batas waktu pengerjaan adalah 90 menit. Tidak boleh bekerja sama dan cara menuliskan jawaban sesuai lembaran yang disediakan. Hari ini membuat pelaksanaan tes berjalan tertib dan adil. Hal ini. Baik, jadi demikianlah penjelasan mengenai cara-cara instrumen penilaian yang baik meliputi validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran, objektif, kemudahan, dan pengadministrasian tes. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan bermanfaat. Instrumen yang baik akan membantu kita mendapatkan hasil penilaian yang akurat dan adil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.